Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tentang penerapan teori fluida dalam dunia kefarmasian. Teman-teman sudah tahu belum apa itu fluida? Fluida itu merupakan suatu yang dapat mengalir sehingga sering disebut sebagai zat alir. Fasa, zat cair, dan gas termasuk ke dalam jenis fluida. Nah, fluida ini dibedakan menjadi dua teman-teman. Yang pertama ada fluida statis, yaitu fluida dalam keadaan diam, tidak mengalir. Dan fluida dinamik adalah subdisiplin dari mekanika fluida yang mempelajari fluida bergerak. Fluida terbagi atas berbagai macam gaya-gaya maupun tekanan-tekanan di dalam fluida yang diam. Selanjutnya di sini ada prinsip Pascal yang berbunyi tekanan yang diberikan pada semua zat cair dalam bejana tertutup diteruskan ke semua arah dengan besar yang sama. Nah, contohnya ialah janin di dalam cairan amnion. Ia terlindung dalam cairan yang mengelilinginya yang meneruskan dengan tekanan sama tidak menjadi masalah walaupun orangnya aktif. Selanjutnya ada hukum Charles. Hukum Charles ini berbunyi, apabila tekanan gas yang berada dalam ruang tertutup dijaga konstan, maka volume gas berbanding lurus dengan suhu. Nah, contohnya pada manusia, hukum ini dipakai pada mekanisme bernafas dan respirasi. Yang selanjutnya ada hukum Henry. Hukum Henry ini bunyinya ialah pada suhu konstan, jumlah gas yang diberikan yang larut dalam suatu jenis dan volume cairan tertentu berbanding lurus dengan cairan itu. Contohnya ada pada penyelam nih teman-teman. Pada penyelam, bertambah dalam menyelam, bertambah besar tekanannya. Penurunan yang tiba-tiba yaitu bila penyelam naik ke permukaan dengan cepat, menimbulkan gelembung gas dalam darah yang dapat menyumbat kapiler. Nah, ini ada contoh alat teman-teman. Mungkin sudah familiar ya dengan alat ini. Di dalam dunia kesehatan sangat banyak digunakan. Hampir semuanya menggunakan alat ini. Ya, ini adalah sphygmomanometer atau yang kita kenal sebagai tensi ya, tensimeter. Nah, tensimeter ini digunakan untuk mengukur tekanan darah tubuh, berapa angka sistol pada waktu jantung kuncup, dan berapa angka diastol pada waktu jantung mengembang kembali. Yang selanjutnya ada tonometer. Nah, tonometer ini digunakan untuk pemeriksaan untuk mengetahui TIO, tekanan intraokuler pada mata. Alat yang biasa ditemui dan digunakan saat ini adalah tonometri non-kontak. Dokter spesialis mata akan menggunakan alat ini untuk melakukan tes tonometri. Tes ini digunakan untuk mengukur tekanan di dalam mata yang disebut tekanan intraokular. Tes ini digunakan untuk memeriksa salah satu faktor resiko glaukoma, penyakit mata yang dapat menyebabkan kebutaan dengan merusak syaraf di bagian belakang mata atau saraf optik. Yang selanjutnya ada sistometer. Nah, sistometer ini digunakan untuk mengatur tekanan kandung kemih. Ada tekanan uap autoklav. Nah, teman-teman sudah tahu belum apa itu autoklav? Autoklav adalah alat pemanas tertutup yang digunakan untuk mensterilisasi suatu benda menggunakan uap bersuhu
dan bertekanan tinggi selama kurang lebih 15 menit. Penurunan tekanan pada autoklaf tidak dimaksudkan untuk membunuh mikroorganisme, melainkan meningkatkan suhu dalam autoklaf. Yang selanjutnya ada filling sediaan cair dalam kemasan, pengadukan cairan atau pelarut dalam mixer, cairan steril dalam selang infus dan jarum suntik, dan yang terakhir ada aliran udara di ruang produksi farmasi atau lab. Nah, lab ini adalah laminar air flow, merupakan salah satu alat laboratorium yang berfungsi untuk mensterilisasikan dan meminimalisir alat-alat laboratorium dari mikroba atau kontaminasi yang terbawa ikut oleh aliran udara, dikarenakan alat ini memiliki pengaturan dan penyaringan aliran udara secara berkontinu, sehingga menjadi steril dan menggunakan aplikasi sinar UV beberapa jam sebelum digunakan. Nah, mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.